Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan berhadapan dengan masalah demi masalah. Silih berganti, datang bergantian menghadapi hari-hari yang kita lewati. That's life. Itulah kehidupan. Karena memang hidup itu adalah bagaimana menikmati masalah, bukan menyelesaikan masalah. Karena masalah akan selesai hanya dengan kematian. Di dalam menghadapi masalah, manusia itu harus punya pedoman. Jangankan masalah kehidupan. Kita lihat jamak mos yang begitu megah ini, masjid terbesar di India ini. Saya yakin ketika masjid ini dibangun tidak sekedar dibangun, berdasarkan pada pondasi yang kuat. Arsiteknya pun pasti seorang yang sangat piawai, punya buku pedoman. Itu membangun masjid. Apalagi untuk membangun sebuah kehidupan, kita harus punya pedoman yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, beliau tidak mewariskan senjata yang sering dipakai ketika berperang. Beliau tidak mewariskan hartanya, beliau tidak mewariskan jabatannya, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dua perkara. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Wahai umatku, rasanya kematian akan menjemputku, sakaratul maut sudah ada di hadapanku. Tidak akan aku tinggalkan apapun di dunia ini kecuali dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah-sunnahku. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sering hanya menjadi hiasan rumah kita. Ditaruh begitu saja, tidak pernah dibuka. Mungkin dirawat dengan baik, setiap hari kita bersihkan, bahkan kita baca. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengerti yang kita baca dari Al-Quran? Hidup di zaman yang sudah serba modern ini memang lucu. Jelas-jelas Rasulullah memberikan wasiat Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Tetapi coba lihat kenyataannya. Contoh yang kecil saja. Ketika kita ingin berangkat dari rumah menuju ke kantor, coba jawab dengan jujur. Ketika handphone kita ketinggalan dan Al-Quran kita ketinggalan, kira-kira apa yang membuat kita untuk balik lagi ke rumah? Al-Quran rasanya nggak mungkin, tapi kalau handphone pasti kita akan balik lagi ke rumah. Aduh, mati gaya kalau nggak ada handphone. Tapi nggak ada Al-Quran, Allahu Akbar walillahilham. Inilah kenyataan hidup yang ada di zaman sekarang. Padahal Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dibaca, dihayati, tapi juga diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran. Hanya sekedar menghatamkan. Tetapi ketika ditanya apa dia mengerti apa yang dia baca, belum tentu. Padahal jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian wahai umatku adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara yang terbaik membaca Al-Quran? Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang jumlahnya sedikit tapi istiqomah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Jadi bulan Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita membaca Al-Quran tidak dengan jumlah ayat yang banyak,
tapi pengamalannya yang lebih banyak. Ketika ada yang membaca banyak, alhamdulillah. 1 bulan dia khatam, waduh bahkan berkali-kali khatam, alhamdulillah. Berarti dia meluangkan banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, tinggal pertanyaannya satu, apakah Al-Quran sudah kita amalkan? Atau jangan-jangan saya yang lebih banyak tidak mengamalkan Al-Quran, hanya sekedar membaca? Maka jadikan bulan Ramadan sebagai bulan pengamalan Al-Quran. Maka jangan pernah kita berhenti untuk terus belajar membaca Al-Quran. Yang belum lancar, mari kita lancarkan. Yang sudah lancar, kita coba belajar untuk mengartikan. Yang sudah bisa mengerti Al-Quran, bagaimana kita memaknainya lebih dalam. Yang sudah mampu memaknai dengan dalam, bagaimana kita mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah SAW, adalah engkau yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.